Baik, selamat malam saudara-saudara sekalian, semua anggota Jemaat Fisdak yang sudah berkumpul maupun dari Indonesia, ada Pendeta Mamuli dan keluarga Tombeng yang sudah bergabung, Ibu Lucy juga bergabung dari California. Saya mohon maaf karena kita mulai agak sedikit terlambat pada malam hari ini, tetapi kita tetap akan mengadakan acara kebaktian malam kita. Dan untuk memulaikan acara ini, saya ingin mengundang Bapak Pendeta Denny Mamuli untuk dapat membuka di dalam doa. Silakan Pendeta Mamuli. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, Allah pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Di malam hari ini, kami umat-umat Tuhan dari Jemaat Fisdak New Jersey, kami boleh berkumpul bersama untuk mempelajari akan kebenaran firman Tuhan lewat pelajaran sekolah sahabat. Sebelumnya ya Bapa, kiranya Tuhan mau menerima kami, melayakkan kami, karena kami mengakui kami tidak layak di hadirat-Mu. Tapi oleh karena kasih dan anugerah Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Ampuni kami dari segala kesalahan dan dosa kami. Hamba memohon pengampunan dosa menjadi bagian bagi kami semua. Hamba memohon kiranya Tuhan mengirimkan hikmat dan kuasa Roh Kudus akan menuntun masing-masing kami ketika kami akan mempelajari kebenaran firman-Mu. Terlebih khusus Pendeta Stephen Rantung yang akan memimpin pembahasan ini. Urapi dengan kuasa Roh Kudus dan hikmat sorga, sehingga dia boleh dapat menyampaikan kebenaran firman Tuhan untuk menerangi hati dan pikiran kami, untuk boleh memahami maksud Allah di dalam kehidupan di dunia ini. Bersama dengan kami, bersama dengan umat-umat Tuhan yang ada di Fisdak. Ini doa dan sembahyang kami, di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, pengampun dosa kami. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Mamuli yang sudah memimpin dalam doa. Baik, kita memiliki pelajaran yang saya percaya pelajaran yang ke-9 dan cukup menarik, karena kita tetap berbicara tentang bagaimana caranya kita melihat penciptaan itu dan melihat kejadian itu sebagai fondasi di bagian yang kedua. Jadi kita akan melihat bagaimana pada pelajaran Sabat petang yang kemarin kita sudah melihat bahwa banyak pemikir-pemikir besar itu diilhami oleh Alkitab untuk menyelidiki dunia ciptaan Tuhan, dan kita percaya bahwa Alkitab itu sumbernya dari Tuhan, dan bahkan pengetahuan manusia itu pun yang itu adalah merupakan bagian dari pemberian Tuhan kalau itu sampai tidak disalahgunakan oleh manusia atau dipengaruhi dengan hal-hal lainnya. Sehingga kalau kita lihat segala sesuatu itu sebenarnya berasal dari Tuhan yang ada di alam ini. Nah, pada hari Minggu ini kita membahas satu topik yang seringkali menjadi boleh dikatakan stigma bagi orang-orang Kristen atau bagi gereja Kristen. Kenapa? Karena kita akan mencoba membahas tentang satu pemahaman apa benar Alkitab mengajarkan bumi ini datar. Ya, jadi kalau kita sekarang sudah percaya bahwa bumi itu bulat, tetapi sekarang apakah benar bahwa Alkitab mengajarkan bahwa bumi kita itu datar. Oke, mari kita lihat pelajaran yang sangat menarik, dan kita akan membuat penjelasan sedikit pada saat setelah kita membaca pelajaran sekolah Sabat ini. Mari kita mulai. Secara umum dipercayai bahwa banyak orang pada zaman kuno menganggap bumi ini datar. Namun kebanyakan orang karena berbagai alasan yang masuk akal memahami bahwa bumi ini bulat. Bahkan hingga hari ini beberapa orang menyatakan bahwa Alkitab sendiri mengajarkan bumi itu datar. Bacalah Wahyu 7 ayat 1 dan Wahyu 20 ayat 7 sampai 8. Apakah konteks ayat-ayat ini? Lebih penting lagi, apakah ayat-ayat ini mengajarkan bumi ini datar? Saya ingin mengundang Ibu Olga Tilaar untuk dapat membaca Wahyu 7 ayat 1 dan Wahyu 20 ayat 7 sampai dengan yang ke-8. Silakan Ibu Olga. Oke, Wahyu 7. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi,
supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Wahyu 20. Dan setelah masa 1000 tahun itu berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya, dan ia akan pergi menyesatkan bangsa-bangsa pada keempat penjuru bumi, yaitu Gog dan Magog, dan mengumpulkan mereka untuk berperang, dan jumlah mereka sama dengan banyaknya pasir di laut. Terima kasih. Jadi berdasarkan ayat-ayat ini seakan-akan bumi ini apa ya, ada 4 penjuru, dan kalau ada 4 penjuru berarti bumi ini apa ya, datar. Ya, kalau ada 4 penjurunya ya, ada ujung-ujungnya. Jadi seakan-akan bumi ini persegi 4. Apakah memang begini pengertian Alkitab? Ya, mari kita lihat terus ya. Yohanes penulis kitab Wahyu, penulis kitab ini sedang menuliskan nubuatan akhir zaman yang menggambarkan 4 malaikat surga berdiri pada keempat penjuru bumi dan mereka menahan keempat angin. Wahyu 7 ayat 1. Dia mengulangi kata 4 sebanyak 3 kali untuk menghubungkan para malaikat itu dengan keempat arah mata angin. Pendeknya, Yohanes sebenarnya hanya sedang memakai bahasa kiasan. Seperti yang kita lakukan sekarang ini ketika kita misalnya mengatakan matahari terbenam atau angin timbul dari timur. Ya, jadi itu merupakan bahasa kiasan. Matahari terbenam, matahari apa? Terbit. Apakah memang matahari itu yang bergerak terhadap bumi kita? Tidak ya. Kita sudah tahu bahwa bumi kita lah yang mengelilingi apa? Matahari. Jadi bumi itu tidak bergerak. Tapi pada saat kita berkata matahari terbit, lalu dia naik dan kemudian matahari terbenam, seakan-akan matahari itulah yang bergerak mengelilingi bumi. Tetapi itu hanyalah bahasa kiasan. Jadi semua ilmuwan dunia pun akan menggunakan kata sunset atau sunrise. Entah itu Anda di Amerika, di Indonesia, atau di mana saja. Itu jadi merupakan bahasa kiasan. Seperti juga konteks menunjukkan ide kiasan dari utara, selatan, timur, dan barat, itu berarti membawa ayat-ayat ini keluar dari konteks dan menjadikannya mengajarkan sesuatu yang sebenarnya tidak diajarkan. Bagaimanapun juga ketika Yesus berkata, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, persinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Ia tidak sedang berbicara tentang fisiologi manusia atau hati manusia secara harafiah, tetapi Yesus sedang menggunakan bahasa kiasan untuk memberikan pelajaran moral. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita berbicara, oh saya lagi sakit hati. Tapi bukan hati kita yang sakit, sebenarnya pikiran kita yang sakit. Maka itu Yesus katakan, tapi inilah manusia dari zaman Alkitab sampai sekarang, kalau kita berbicara tentang pusat daripada pemikiran, itu bukan di otak, tetapi di mana ya? Dari hati kita. Ya, jadi itulah boleh dapat saya jelaskan. Baik, mari kita lanjutkan. Bacalah Ayub 26, ayat 7 sampai 10, dan Yesaya 40 ayat 21 dan 22 untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah yang diajarkan ayat-ayat ini kepada kita tentang sifat bumi? Dan untuk membaca Ayub 26 ayat 7 sampai 10 dan Yesaya 40 ayat 21 sampai 22, saya ingin mengundang Ibu Silvana Masih Londa. Silakan Bu Ceci. Halo? Apa sudah di-connect? Ibu Ceci? Ya, halo. Oh ya, silakan Ceci. Ya. Ya, dalam Ayub 26 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-10 berbunyi, Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Ia membungkus air di dalam awannya, namun awan itu tidak robek. Ia menutupi pemandangan tahtanya, melingkupinya dengan awannya. Ia telah menarik garis pada permukaan air sampai ujung perbatasan antara terang dan gelap. Yang kedua dalam Yesaya 40 ayat yang ke-21 hingga ayat yang ke-22. Berbunyi, tidakkah kamu tahu, tidakkah kamu dengar, tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya, tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan. Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Ya.
Khususnya ayat terakhir, terima kasih Ibu Masih. Kita lihat ayat terakhir katakan apa? Bulatan bumi ya. Jadi kita lihat sini Alkitab cukup jelas tentang hal ini. Ya, mari kita baca ya. Dalam Ayub 26 ayat 7, bumi digambarkan seakan-akan digantung di ruang angkasa. Allah membentangkan utara di atas kekosongan dan menggantungkan bumi pada kehampaan. Bumi adalah bulatan atau bidang bulat menurut Ayub 26 ayat 10 menurut New American Standard Version ya. Yesaya 40 ayat 22 bahkan menyatakan seperti tadi saya katakan bahwa Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi yang penduduknya seperti belalang, Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman ya. Dari Yesaya 40 ayat 22. Tempatkan diri Anda pada posisi seseorang yang hidup ribuan tahun yang lalu. Bukti apakah yang akan Anda miliki bahwa bumi ini bergerak? Ya. Ataukah Anda akan menemukan bukti yang lebih meyakinkan bahwa bumi ini berdiri? Jadi bukti apa sajakah yang Anda akan temukan bahwa itu datar atau apa? Bulat. Jadi bagi orang dikatakan pertanyaan terakhir, kalau kita berdiri saja misalnya, kita seakan-akan melihat yang bergerak itu apa ya? Matahari itu yang seakan-akan apa? Bergerak. Tetapi sesungguhnya itu yang bergerak itu adalah kita. Nah, mari kita coba menyelidiki. Saya ingin menambahkan saja ya. Apa dan kenapa? Kenapa pada saat ini kita itu dianggap sebagai agama atau kekristenan itu dianggap sebagai satu hal yang sangat apa ya? Kolot mitos dengan percaya dengan mitos-mitos seperti bumi apa? Bumi datar. Dari mana ini sejarahnya? Dari mana ini sejarahnya ya? Saya waktu lalu sudah bahas bahwa dalam periode sejarah dunia ini kita dibagi dengan istilah Middle Ages, lalu kemudian Renaissance, lalu kemudian muncullah abad yang dikenal dengan istilah Enlightenment, abad pencerahan. Manusia mulai apa? Berpikir bagi dirinya sendiri. Tadi di zaman abad pertengahan atau abad ke-8, segala sesuatunya itu dikuasai oleh pemimpin-pemimpin agama. Nah, jadi pada saat Renaissance ini, pada saat Enlightenment ini, muncullah beberapa penulis yang melihat bahwa Alkitab ini itu memiliki, dan kita akan pelajari pada besok bagaimana mereka melihat, kritikus-kritikus Alkitab melihat bahwa ada hal-hal yang ditulis dalam Alkitab itu sama dengan yang ditulis oleh mitos-mitos di Babilonia, mitos-mitos di Mesir, dan lain sebagainya. Dan mereka melihat, ada persamaan. Jadi karena adanya persamaan dengan mitos-mitos atau cerita-cerita kuno dari Mesir dan Babylon, mereka bilang Alkitab ini pasti juga adalah kitab-kitab tersebut, kitab-kitab mitos kuno dan lain sebagainya. Dan juga oleh sebab begitu banyaknya penyiksaan yang terjadi di abad pertengahan, yang mana banyak juga orang-orang yang bertentangan dengan kepercayaan gereja itu apa? Dianiaya. Maka pada saat Enlightenment ini muncul, orang-orang kemudian ada revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini berhasil menawan pemimpin agama pada saat itu, paus yang ditawan, sehingga gereja akhirnya apa? Menurun kuasanya dan ilmuwan-ilmuwan itu naik dia punya apa? Naik dia punya derajat dalam satu kata. Dan di abad 19, di tahun 1800-an, muncullah dua orang penulis skeptik, yaitu yang bernama John William Draper dan Andrew Dickson White. Merekalah yang pertama-tama menyatakan dalam tulisan-tulisan mereka, dan berdasarkan tulisan daripada John Draper dan Andrew White ini, maka pada saat ini banyak orang berpikir bahwa gereja Kristen berdasarkan Alkitab mengajarkan bahwa bumi ini apa? Bumi ini datar. Ya, jadi mereka melihat ini Alkitab dan orang-orang Kristen ini mengajarkan bumi ini apa? Datar. Jadi mereka ingin mengecilkan agama Kristen dan mereka ingin mengecilkan Alkitab yang menjadi sumber otoritas dari agama Kristen. Dan kenapa? Karena John Draper dan Andrew White ini ingin mengemukakan bahwa teori evolusi yang dikemukakan oleh Robert Darwin dari tahun 1859 itulah teori yang apa? Yang lebih tepat, lebih benar, dan tidak ada Allah di dalam apa? Di dalam segala proses kehidupan di alam semesta ini, di dunia. Jadi kita lihat di sini bahwa kita sudah berada di akhir zaman. 1844 itu adalah
tahun nubuatan terakhir, dan kemudian kita lihat bagaimana akhir zaman itu akan tiba, dan setan berusaha dengan begitu hebat untuk mengalihkan pikiran manusia dari meyakini Alkitab ini sebagai apa? Sebagai firman Allah. Jadi mereka katakan, lihat ini ajaran-ajaran Alkitab. Ajaran-ajaran Alkitab ini bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ajaran-ajaran Alkitab ini bertentangan dengan apa? Bertentangan dengan akal yang sesungguhnya atau rasio manusia. Tetapi mereka sebenarnya hanya istilahnya ya sembarang menuduh. Kenapa saya katakan sembarang menuduh? Karena mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya dari sejak zaman Aristoteles di abad di 4 abad sebelum kelahiran Yesus, 4th century BC, Aristoteles itu sudah menyatakan bahwa bumi kita itu bulat. Dan 100 tahun sebelum Yesus lahir itu sudah diakui oleh orang-orang di dunia ini bahwa bumi ini adalah apa ya? Bulat. Dan betul, di abad pertengahan itu ada begitu banyak teolog-teolog Kristen seperti Thomas Aquinas yang menyatakan bumi kita itu bulat. Tetapi yang terjadi adalah John William Draper dan Andrew Dickson, dia agak putar-putar sedikit. Dia katakan begini, Alkitab mengajarkan bahwa bumi ini apa? Datar berdasarkan ayat-ayat yang kita baca tadi, dan juga berdasarkan mereka bilang, lihat di abad pertengahan, bukankah gereja menghukum Galileo yang menyatakan apa? Yang menyatakan bumi itu bulat dan menjadi yang pusat tata surya ini adalah matahari dan bukan apa? Bukan bumi. Sesungguhnya pertentangan antara gereja di abad pertengahan, pertentangan antara gereja dan Galileo bukan tentang bumi datar. Bukan tentang bumi datar. Tetapi pertentangannya adalah di mana pusat tata surya kita. Apakah bumi ini yang dikelilingi oleh apa? Dikelilingi oleh matahari, namanya itu adalah geosentris, itu namanya geosentris, bumi dikelilingi oleh matahari, itu namanya geosentris, ataukah matahari menjadi pusat dan bumi yang mengelilingi matahari yang namanya heliosentris. Jadi itu ide utama, itu istilahnya itulah isu utama. Tidak ada ajaran gereja saat itu bahwa bumi datar. Yang ada dan saat itu mungkin belum banyak orang tahu juga yang mana sebenarnya pusat apa ya? Pusat tata surya ini, apakah bumi kita itu pusat atau apa? Matahari. Karena seperti saya katakan tadi, orang kalau kita berdiri di abad pertengahan, yang kita lihat yang bergerak itu dari sudut kita berdiri, yang bergerak itu adalah apa ya? Matahari dan bukan bumi. Jadi pertentangannya bukan mengenai bumi yang datar. Lalu hal yang kedua yang dikemukakan oleh John Draper dan Andrew White, bahwa Alkitab ini kuno, gereja Kristen itu kuno dan menentang ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, mengecilkan kekristenan, adalah mereka katakan bahwa Christopher Columbus itu harus berjuang untuk meyakinkan pemimpin-pemimpin agama supaya dia dapat uang untuk melakukan ekspedisinya untuk menuju India dan Cina. Ya, Christopher Columbus meyakinkan pemimpin dunia bahwa pemimpin agama bahwa bumi ini bulat dan bukan apa? Datar, sedangkan pemimpin agama katakan, "Oh, kamu harus yakin bahwa bumi ini apa ya? Bumi ini datar, dan kalau kamu terus ke arah barat, maka kamu akan apa? Kamu akan jatuh dan binasa." Sesungguhnya isunya itu bukan tentang datarnya bumi atau apa, bukan tentang datarnya bumi atau apa, tetapi masalah jarak. Jadi Christopher Columbus, dia mau pergi ke Cina, dia mau pergi ke India, gantinya melalui rute yang biasa saat itu, yaitu dia berangkat dari Eropa, dia berangkat ke arah timur, tetapi Christopher Columbus dia mau mencoba untuk mencari jalan panjangnya itu adalah ke arah barat, ke arah apa ya? Amerika. Jadi bukan masalahnya itu Christopher Columbus punya isu dengan pemimpin-pemimpin gereja yang akan membiayai ekspedisinya, itu bukan masalah bumi datar, bumi dia akan jatuh di ujung bumi, tetapi masalahnya adalah kalau dia pergi ke arah barat untuk mencapai Cina atau India, maka biayanya akan lebih besar karena jaraknya itu lebih jauh.
lebih jauh jaraknya daripada kalau dia biasa menurut yang ke arah apa ya? Ke arah timur. Dan inilah yang sering kali dikemukakan, dan mereka pun menggunakan begitu banyak ayat-ayat Alkitab yang digunakan untuk membuktikan bahwa bumi ini datar, padahal ayat-ayat Alkitab itu adalah berisi puisi, ya, puisi. Namun sayangnya, ini yang saya mau katakan, sayangnya ya, pada saat ini ada kelompok Kristen konservatif di Amerika Serikat ini yang percaya bahwa bumi kita itu datar berdasarkan ayat Alkitab. Di Amerika ada namanya sekarang ini Flat Earth Society. Ada dinamakan Flat Earth Society yang dimulaikan di tahun 1956 melalui seorang yang bernama Samuel Shenton, dan kemudian diteruskan di tahun 1972 oleh Charles Johnson. Mereka, orang-orang Kristen konservatif ini menggunakan metode-metode pemahaman yang salah, argumen-argumen yang dikemukakan oleh seperti yang saya sebutkan tadi, John Draper dan Andrew White, untuk menyatakan bahwa bumi kita itu datar. Jadi sayang sekali ya. Jadi inilah saya lihat ironisnya ya. Ada pada zaman sekarang kita, di zaman kita saat ini, orang-orang yang menyatakan, oh kita memiliki teologi baru, kita memiliki kebenaran yang bertambah. Ya, kebenaran yang sesungguhnya seperti lunar sabat. Sesungguhnya apa yang diajarkan oleh lunar sabat itu adalah ajaran pertama-tama orang-orang yang mencoba untuk mengecilkan mengecilkan Alkitab dengan menyatakan bahwa Alkitab itu sama dengan buku-buku yang diterbitkan oleh orang-orang Babylon, yaitu mereka juga berbicara tentang lunar kalender dan lain sebagainya. Jadi argumen yang salah untuk menentang Alkitab sayangnya saat ini digunakan oleh orang-orang Kristen sendiri, oleh orang-orang Advent sendiri untuk mengajarkan menurut mereka satu kebenaran baru yang sesungguhnya itu adalah kebenaran yang salah. Dan ini Samuel Shenton, Charles Johnson itu sekarang memihak argumen-argumen di abad ke-19 yang dikemukakan oleh John Draper dan Andrew White. Misalnya, ini cukup menarik. Misalnya, saya cuma ada begitu banyak ayat, tapi misalnya coba kita lihat beberapa ayat saja ya. Misalnya mereka katakan, lihat ini, bumi kita datar karena berdasarkan seperti yang mereka katakan itu adalah Daniel. Mereka katakan itu berdasarkan Daniel Fatsalnya yang keempat, ayatnya yang ke-11. Ini bercerita tentang apa yang akan terjadi di dalam mimpi Raja Nebukadnezar. Jadi Raja Nebukadnezar bermimpi bahwa dia akan menjadi seorang raja yang hebat, besar, dan itu bagaikan ada bagaikan pohon yang tinggi, tumbuh tinggi, dan dia bangga sekali. Dan ini yang dia katakan. Raja Nebukadnezar katakan dalam Daniel 4 ayatnya 11. Di dalam mimpinya Nebukadnezar berkata, pohon itu bertambah besar dan kuat, tingginya sampai ke langit, dan dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Jadi dapat dilihat sampai ke ujung seluruh bumi. Jadi kalau bumi ini datar, kalau ini bumi memang, kalau misalnya kita percaya bahwa bumi ini datar, ya, kalau memang ada pohon yang tinggi sampai ke langit, maka pohon itu tentunya bisa melihat mana? Ujung-ujung bumi bisa dilihat. Tetapi kalau bumi ini bulat, lalu ada satu pohon tinggi yang tumbuh, maka dia tidak bisa melihat apa? Ujung-ujung bumi itu tidak ada. Dia tidak bisa dilihat sampai di mana? Di bagian bumi yang lainnya. Jadi agar supaya pohon yang tinggi itu melihat seluruh ujung bumi, maka pohon itu harus tumbuh di bumi yang di bumi yang datar. Dan inilah yang dikemukakan oleh Samuel Shenton, Charles Johnson yang percaya dengan flat earth. Itu berdasarkan argumen-argumen yang tadinya pada mulanya argumen itu diberikan oleh John Draper dan Andrew White untuk mengecilkan kekristenan, untuk mengecilkan Alkitab kita ini. Lalu kemudian juga mereka katakan tentang tentang apa yang terjadi dalam Matius 4 ayat 8. Di dalam Matius 4 ayat 8 pada saat Yesus dicobai oleh setan, ya. Dan inilah yang terjadi, yang tertulis di dalam dalam Matius 4 ayat 8.
Dan iblis membawa Yesus pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Jadi kalau sekali lagi, kalau sampai Yesus dibawa ke gunung yang sangat tinggi untuk melihat semua kerajaan di dunia, maka dunia kita, bumi kita itu haruslah apa? Harus datar supaya dibawa ke gunung yang bisa melihat apa? Bisa melihat semua kerajaan di bumi. Nah, pertanyaannya, gunung mana? Gunung tertinggi saat ini, Himalaya. Anda berdiri di atas gunung Himalaya, apakah Anda bisa melihat seluruh kerajaan di bumi? Jadi, bagaimana kita mencoba untuk memahami ayat-ayat seperti ini? Ya kita pahami seperti yang sesungguhnya dapat kita pahami, bahwa itu adalah merupakan kiasan, ya. Merupakan seperti bagian kiasan. Oh, saya menguasai seluruh bumi. Atau kerajaan-kerajaan di bumi yang ada di bawah tanganku. Jadi itu adalah bahasa-bahasa apa? Kiasan. Namun sayangnya ada beberapa ada beberapa kelompok yang sekarang saat ini yang mengajarkan bahwa bumi kita itu apa ya? Bumi kita itu datar, berdasarkan interpretasi dan juga pemahaman sejarah yang apa? Yang salah. Sesungguhnya, saya mau ulangi, ada begitu banyak kesalahan gereja di abad pertengahan, tetapi kesalahan gereja bukan mengajarkan bahwa bumi itu apa? Datar. Kalau ada yang menjadi masalah, yang kita harus akui, kalau ada masalah gereja di abad pertengahan, itu adalah apakah bumi ini menjadi pusat tata surya, geosentris, atau matahari yang menjadi pusat apa? Tata surya. Tetapi gereja tidak pernah mengajarkan tentang bumi kita itu apa? Bumi kita itu datar. Inilah yang dapat saya tambahkan tentang pelajaran sekolah sahabat kita. Dan kita juga dapat lihat bahwa ayat-ayat Alkitab secara konsisten tidak menyatakan, secara konsisten tidak menyatakan bahwa bumi kita itu datar. Sehingga dengan kalau kita sampai bilang bahwa bumi kita datar, maka kita itu sama sekali bertentangan dengan apa ya? Ilmu pengetahuan. Dan saya percaya, ilmu pengetahuan yang juga ilmu pengetahuan yang berasal dari Allah, itu tidak akan pernah bertentangan dengan firman Allah. Inilah yang dapat saya tambahkan. Mungkin ada tambahan atau pertanyaan dari saudara-saudara lainnya tentang pembahasan kita tentang bumi yang datar ini. Silakan kalau ada. Ada kira-kira Aaron, ada yang anggota jemaat yang boleh angkat tangan kalau ada tambahan atau pertanyaan, silakan. Silakan, Bapak Tombeng. Selamat malam semua. Pendeta, kita ada pertanyaan satu. Bagaimana tanggapan NASA? Karena kita tahu NASA sering ke Mars, kemana-mana. Dan apa tanggapan mereka? Apa respon mereka terhadap bumi ini bulat atau flat? Itu artinya tentu saja NASA itu dengan kita sudah bisa lihat dengan apa yang dari Hubble teleskop dan lain semuanya, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa bumi kita itu bulat. Itu saja. Jadi tetapi bagi mereka yang flat earth itu mereka katakan segala sesuatunya konspirasi. Mereka tidak percaya ada orang yang mendarat di bulan. Ya mereka tidak percaya, mereka anggap itu semua konspirasi NASA. Jadi cukup menarik kalau Anda pelajari apa yang dinyatakan oleh flat earth, tapi mereka semua katakan itu semua konspirasi. Padahal kalau kita coba sendiri ya, jadi kalau Anda coba ya laser misalnya, dari laser saja ya, Anda pakai sinar laser, lalu Anda bisa tahu bahwa Anda berada dalam satu posisi yang sangat datar ya, misalnya taruhlah setengah kilometer, 500 meter. Laser itu Anda bisa ukur kan, kalau kita posisi kita datar seperti kalau bodoh-bodohnya saja itu ada alat pengukur untuk kita lihat di mana kita punya posisi kalau datar ya. Jadi kalau pada satu titik, kalau ini misalnya satu titik yang datar, Anda di sini dan Anda di sini 500 meter, lalu Anda tembak laser dengan apa ya? Dengan istilahnya lurus begitu toh. Mestinya kalau memang bumi kita datar, itu laser itu akan kena di titik yang memang sama-sama apa? Sama-sama ketinggian yang sama, oke? Jadi ini saya berada dalam ketinggian yang sama, ini objek untuk ketinggian yang sama, lalu saya tembakkan laser dari sini ya. Saya tembakkan laser dari sini, maka kalau bumi kita datar,
laser kita itu akan pasti kena di mana? Di satu titik yang sama. Tetapi yang terjadi adalah apa? Itu tidak sama. Kenapa? Dia akan laser itu bukan di titik yang sama, tetapi di titik yang lebih rendah. Ini menunjukkan bagaimana apa ya? Bumi kita itu apa? Bukan datar, tetapi bulat. Hanya dengan satu percobaan yang sangat simpel, tanpa harus kita berkunjung ke NASA dan melihat teleskop dan lain sebagainya, kita bisa membuktikan bahwa bumi kita itu tidak apa? Bumi kita itu tidak datar. Terima kasih Bapak Tombeng. Ya. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan lainnya? Silakan. Ataupun tambahan, silakan. Oke, Aaron, please. Jadi memang kalau kita lihat dari ada dokumentari di Netflix, saya lupa judulnya, tapi dokumentari tentang ini mereka yang percaya tentang flat earth ada di Netflix ya. Cukup memang apapun Anda yang mencoba untuk memberikan argumentasi, mereka tidak terima. Jadi seperti yang kita lihat dengan teologi-teologi yang ada sedang beredar di Indonesia saat ini, apapun argumentasi Anda, entah itu dari sudut Alkitabiah, dari mau bilang dari sudut teknologi NASA dan sebagainya, kalau mereka sudah tutup pemikiran mereka, mereka tidak akan terima dan mereka hanya katakan semuanya itu konspirasi. Semuanya itu kebohongan yang pemerintah sudah buat, yang NASA sudah buat dan lain-lain sebagainya. Jadi mau bilang apa lagi ya? Alkitab saja sudah jelas bahwa bumi kita itu bulat sesungguhnya. Ya, bumi kita itu sudah bulat. Baik, ada lagi yang dapat tambahkan? Jika tidak ada, kita mungkin akan masuk ke permohonan-permohonan doa kita. Jika ada yang ingin mengajukan, mungkin ingin bersaksi, ucapan-ucapan syukur, silakan. Dan jika ada permohonan-permohonan doa lainnya, silakan dikemukakan saat ini. Terima kasih saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung bersama-sama dengan kami. Mohon maaf sekali lagi kalau malam hari ini kita agak terlambat sedikit. Sebab ada technical issues, tetapi kami percaya besok malam kita akan kembali dapat bertemu pada jam 8:05 atau 8:10 seperti biasanya. Dan kita akan bersama-sama memperoleh berkat surga. Stay safe, stay healthy. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.